Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang ingin meminjam uang kepada kita dan dia sangat butuh, padahal kita tahu sepertinya orang tersebut tidak mampu membayarnya. Apa kita harus tetap meminjamkan uang? Terserah kita. Ya. Kalau antum punya uang berlebihan, ya udah enggak usah pinjamkan, kasih kalau antum punya uang berlebihan. Ya. Antum kasih aja. Ya akhi, kalau ente keluarkan uang ini akan menjadi saldo antum di akhirat. Uang yang antum buat ini, buat ini tidak ada manfaatnya di akhirat. Tapi yang antum keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menjadi tabungan antum di akhirat. Investasi antum di akhirat. Ya. Kalau kita bilang inilah ya investasi antum di akhirat. Ya. Dan memberi bantuan kepada orang lagi sangat butuh, pahalanya lebih besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala qatahamal aqabah, fama adraka mal aqabah, fakku raqabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, aw miskinan dha matrabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak melewati aqabah, yaitu perkara-perkara yang berat yang bisa dia lewati agar dia masuk surga. Apa itu? Rintangan-rintangan yang harus dilewati supaya masuk surga. Kata Allah, fakku raqabah, merdekakan budak. Ini butuh biaya. Membebaskan budak itu biayanya besar tatkala itu. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan kepada fakir miskin di saat lagi kekurangan makanan. Ya. Yatiman dha maqrabah, atau anak yatim punya hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang tidak punya kecuali tanah. Itu orang miskin sangat miskin. Sehingga kata para ulama, sedekah itu semakin besar pahalanya tatkala kebutuhannya semakin tinggi. Memberikan orang yang lagi butuh dengan orang yang kurang butuh lebih besar pahalanya bagi orang yang sangat membutuhkan. Nah, kalau ternyata kita tahu kawan kita lagi benar-benar butuh dan kita punya uang, kasih. Kalau kita tidak mampu memberikan seluruhnya, kasih sekedarnya. Paling tidak mengurangi beban. Tidak harus kita bantu seluruhnya. Makanya Nabi mengatakan, man naffasa kurbatan. Barang siapa yang merenggangkan kesusahan saudaranya, tidak mesti hilang. Nafas tadinya nafasnya sesak jadi agak renggang. Tidak harus sembuh total. Tapi kalau antum ikut meringankan, Allah akan meringankan penderitaan antum pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita punya uang, kasih aja. Apalagi kita kenal orang ini. Ya. Dan kita tahu meskipun kita tahu dia tidak bisa bayar, ya sudah anggap dia sedekah. Kita bilang ya udah ambil aja. Dia bisa bantu, dia bisa bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga nggak ada masalah. Kecuali kalau antum juga tidak punya. Saya pernah ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada orang lain. Udah lama, tahun berapa? Tahun 2001 mungkin. Saya ceramah di Jogja. Saya masih kuliah waktu itu. 2002 sekitar gitu. Saya ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada saudara. Bahwasanya kata Nabi, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Bahwasanya minjamkan uang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau antum minjamkan uang 1 juta sama orang, seperti antum bersedekah 500.000. Pahalanya besar. Setelah saya ceramah, habis saya ceramah, saya langsung pulang ke rumah. Rumah saya masih kontrakan, belum diplester ya. Datang orang ketuk pintu. Ustaz, assalamualaikum. Silakan. To the point aja Ustaz. Tadi ceramah antum bagus. Saya pinjam uang Ustaz. Ini ngetes imannya Ustaz ini. Saya bilang, qadarullah akhi, saya juga punya utang sama orang. Saya belum bisa pinjamkan antum uang. Tetapi kalau kita punya uang, kita kasih sama orang. Ya. InsyaAllah Allah akan mengurangi penderitaan kita pada hari kiamat kelak.